Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta pembuat mesin kerja modifikasi, kita ketemu lagi pada kesempatan ini tentang pembuatan sumur bor yang luar biasa. Kali ini tentang pentingnya air di musim kemarau atau daerah yang memang sulit air. Ternyata resep untuk menyelesaikannya itu cukup sederhana, dari barang rosok atau material yang digunakan untuk bor dengan kedalaman mencapai 80 meter ini berasal dari barang-barang rosokan, tetapi dimodifikasi sedemikian rupa dengan kreativitas, dengan peralatan-peralatan yang ada. Untuk pemutar talinya ini, perhatikan teman-teman, yang warnanya putih berputar itu penarik kapal dipakai di sini. Tujuannya itu untuk membantu memutar pipa sehingga mempunyai kemampuan untuk berputar sangat dalam. Sedangkan ini bornya itu 3 dim. Ini untuk membuat, biasanya itu ditambak ya, membuat sumur ditambak itu membutuhkan bor yang besar dan modifikasi sendiri. Rahasianya itu pada las kuningan ya, las ini kuningan agar hasilnya kuat, geriginya itu mampu mengebor batu pada kedalaman 80 meter. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau las karbit itu tidak kuat. Jadi perkakas ini diambil dari gardan truk dan diubah sedemikian rupa, diberi alat pemutar yang digunakan untuk membenamkan sampai kedalaman 80 meter dengan diameter 3 dim. Jadi bornya itu dibuat sendiri sedemikian rupa agar lebih kuat dan mempunyai lubang lebih besar. Di sini sumur dibuat ditambak agar salinitas air tambak bisa lebih terkondisi. Tentu saja mempunyai kemampuan untuk mengebor lebih dalam ya, dengan pipa-pipa seperti ini. Ini sangat tebal pipanya, sedangkan untuk ulirnya itu ditambah sedemikian rupa biar tidak patah saat digunakan untuk ngebor atau terjepit. Dan ini juga menjadi bagian penting karena ditambak itu sendiri jelas akan rugi apabila terjadi masalah pada air. Cara penyelesaiannya menggunakan barang-barang rakitan sendiri seperti ini. Itu dilakukan sudah secara umum karena tidak ingin hasil tambaknya itu tiba-tiba hilang karena ikannya mati. Ini ketebalan besinya itu rata-rata di atas setengah senti karena harus kuat. Sedangkan towernya ini setinggi pipa, itu sekitar 6 meter. Untuk membenamkan tentu dibutuhkan benda seberat ini. Selain memutar juga mempunyai tekanan yang kuat dan tidak ada trouble. Untuk kedalaman sampai 80 meter itu cukup 2 hari sudah selesai. Padahal kalau kita tahu di dalam itu banyak batu ya, kerikil, karena ini termasuk air tanah dalam. Sedangkan untuk air tanah dangkal saja itu tidak kuat untuk mengisi tambak. Karena ini bagian dari pekerjaan, tentu saja dimanfaatkan sedemikian rupa dengan peralatan sedemikian, karena tentu saja tidak mungkin menggunakan bor yang biasa digunakan untuk migas karena harganya terlalu sangat mahal, dan untuk orang-orang desa itu tidak mungkin menggunakan peralatan semahal itu. Tetapi membuat peralatan sedemikian rupa dari barang-barang bekas yang dicampur dengan
model-model yang disiapkan untuk kekuatan membuat lubang bor sedalam 80 meter. Tetapi tidak harus 80 meter ya. Kurang dari 80 meter kalau hasil airnya itu sudah baik, ya sudah, tergantung keinginan dari sang pemakai. Tetapi peralatan ini dibuat dengan kekuatan untuk menembus tanah sedalam 80 meter. Untuk kegiatan produksi perikanan, juga untuk perumahan dengan kedalaman sekitar 40 meter lebih, dan waktunya cukup singkat, sekitar 2 hari sudah selesai pembuatan seperti ini. Secara umum menggunakan mesin pompa submersible, jadi lebih kuat untuk mendorong. Sedangkan pada kasus ini sumbernya masih menggunakan pompa saja listrik biasa, jadi lebih dalam lagi digunakan pompa submersible lagi. Ini akan diganti ya, ini kecil ini. Jadi tadi sudah disiapkan ya, ini sangat kecil, jadi diganti nanti untuk lubangnya kan lebih besar, sehingga daya dorong mengisi tambak seluas ini itu sangat mampu. Kalau ini kurang, ini terlalu kecil, sehingga hasil produksi yang diharapkan itu bisa lebih melimpah. Dengan mesin kerja seperti ini bisa menyelesaikan permasalahan terhadap kelangkaan air tanah. Sedangkan kegunaannya itu sendiri tergantung pada peminatnya. Tapi secara umum digunakan untuk perikanan, terutama di musim kemarau, karena jelas tidak ingin hasilnya rugi. Dan alat-alat yang digunakan ini atau untuk dirangkai menjadi mesin kerja sangat kuat, karena ini hasil karya tangan biasa tukang las. Kira ini cukup menakjubkan kalau kita lihat dari hasilnya. Kelangkaan air merupakan bencana yang dahsyat, tapi dengan mesin kerja seperti ini bisa mendapatkan solusi yang lebih baik. Ini jelas tidak ada di toko, di pabrik, hanya merangkai-rangkai sendiri dan dari barang bekas pakai. Nah, kemampuan untuk membuatnya dan kemampuan daya beli peralatan mesinnya sangat terbatas, dan itu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan air. Perhatikan tambak ini ya, semuanya tambak yang butuh air semua. Kalau hanya mengandalkan naiknya air laut, itu tambak yang bagian dalam yang jauh dari sungai agak berat. Ini pengganti ya, pipa-pipa pengganti, peralon ini ya, maksudnya peralon pengganti dengan ukuran yang lebih besar, dengan kekuatan semburan air yang lebih besar. Ini menggunakan juga submersible baru. Kalau tadi lebih kecil daya dorongnya, ini diharapkan daya dorongnya menjadi lebih kuat dan lebih besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani tambak. Kalau kita lihat petani tambak di pantai utara Jawa itu sangat banyak. Ini adalah sosok Pak Sulkan yang berhasil membuat mesin kerja berasal dari perkakas-perkakas bekas untuk menyelesaikan permasalahan air di pantai utara Jawa. Beliau berasal dari Pati, wilayah utara. Demikian teman-teman
mudah-mudahan dari video ini memberi inspirasi untuk menyelesaikan permasalahan air dengan membuat bor yang luar biasa dengan kedalaman seperti ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.